Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Di sini ada satu informasi penting yang perlu diketahui, yaitu mengenai keputusan final DPR RI, BKN, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa pengangkatan P3K pada waktu 2024 gunakan mekanisme khusus. Dua golongan honorer auto bergelar ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah merupakan satu hal baru yang merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira mekanisme apa yang digunakan oleh pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara ini? Sebab dikatakan bahwa pengangkatan P3K penuh waktu 2024 gunakan mekanisme khusus. Nah, apa mekanisme khusus itu Bapak Ibu? Itu yang harus kita ketahui. Kemudian, dua golongan honorer auto bergelar aparatur sipil negara. Nah, kelompok mana saja juga honorer yang dua kelompok ini yang bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Untuk itu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya setiap informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Kabar gembira untuk para tenaga honorer yang berjuang mendapat pangkat aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Adapun kabar tersebut, yakni pemerintah tengah mengupayakan agar seluruh honorer bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, untuk pengesahan mengenai peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 saat ini tengah diupayakan agar nantinya tenaga honorer bisa diselesaikan dengan baik. Terkait dengan hal ini, maka Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyatakan bahwa pemerintah diberikan tenggang waktu untuk merampungkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 maksimal April 2024. Itu sudah jelas itu Bapak Ibu ya, maksimal April 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa sebaiknya peraturan pemerintah turunan tersebut bahwa diselesaikan sebelum April 2024. Itu yang sebaiknya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal serta memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang ada saat ini dan telah terdaftar dalam database PKN, supaya honorer ini mendapatkan keadilan untuk mendapatkan satu apresiasi berupa pengangkatan menjadi ASN P3K sebagaimana jasa pengabdian yang telah dilakukan selama ini. Pada beberapa waktu lalu ketika diadakan rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, mereka telah memastikan bahwa tenaga honorer akan diangkat otomatis menjadi P3K dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah terkait peraturan pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nantinya tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada tahun 2024. Sebab sebuah honorer ini diangkat menjadi ASN. Kemudian para tenaga honorer akan menjadi P3K penuh waktu
melalui proses dengan pendekatan P3K paruh waktu dan semacamnya. Ia juga menambahkan bahwa nantinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan maupun diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pemukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana kesepakatan antara Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penataan tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN 2024. Diupayakan dengan tujuan menggambarkan kualitas serta kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya itu dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Nah, tentunya pemeringkatan terbaik secara berurutan ini Bapak Ibu, misalnya ada formasi 100, lalu yang melamar 120, maka urutan 1 sampai 100 itulah yang resmi diangkat dan 20-nya mohon bersabar untuk menunggu. Berdasarkan penilaian, maka akan ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintahan masing. Lalu untuk instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan. Prinsipnya yaitu berdasarkan kesepakatan bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. RB mengatakan bahwa untuk ketentuan tentang mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K per waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Juga Menteri Pan RB mengikuti arahan Presiden, yakni membuka seleksi CSN sebanyak 3 kali dengan jumlah formasi 1,6 juta posisi bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis honorer. Pengangkatan ASN P3K, pemerintah akan mengutamakan tenaga honorer dengan masa pengabdian di atas 5 tahun dan honorer berusia mendekati 46 tahun. Nantinya tenaga yang menjadi prioritas untuk 1,6 juta formasi tersebut adalah tenaga honorer termasuk di dalamnya ex-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Dari total 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata yang telah mempunyai surat perintah tanggung jawab mutlak atas PTJM, yakni 2.355.092 orang. Sementara untuk honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat ASN berjumlah 749.398 orang, di mana BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap honorer. Sebanyak 2,3 juta formasi CPNS bakal dibuka oleh pemerintah pada tahun 2024 dan 690.000 formasi CPNS dikhususkan bagi fresh graduate. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan BKN Menpan RB terkait dengan hal ini. Demikian juga dengan DPR RI dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, di mana sesuai dengan informasinya bahwa nantinya ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk situasi dan kondisi pemerintahan daerah. Dan hal lain yang dirasa perlu menjadi patokan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.